Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang berada di mana saja, yang saat ini bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan pada saat ini terambil dari Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Yang demikian bunyinya, yang diberi judul Angin Ribut Diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya pada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang pada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah pada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kalau kita membaca perikop angin ribut diredakan, ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama, dengan perkataan "marilah kita bertolak ke seberang danau", itu artinya bahwa mau tidak mau semua orang pasti menjalani kehidupan. Setiap orang memasuki samudra kehidupan. Setiap orang memasuki kehidupan dengan cara masing-masing. Hanya saja bagi anak-anak Tuhan, bersama Tuhan, menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan kita semuanya yang ada di sini pasti mengatakan, "Tuhan Yesus bersama dengan aku," atau Immanuel. Amin. Demikian pula Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing pasti akan mengatakan Immanuel, bahwa ketika kita mengalami kehidupan, Tuhan Yesus bersama dengan kita, atau Gusti Allah nunggil kelayanan kita. Gusti Allah nunggil kalian kita sedulur. Bagian yang kedua adalah ketika kita mengarungi samudra kehidupan, muncul tantangan, muncul pergumulan, muncul permasalahan. Puji Tuhan kalau Bapak, Ibu, Saudara tidak pernah memiliki persoalan. Namun persoalan akan mendewasakan kita semuanya. Pergumulan yang ada akan mendewasakan kita semuanya. Karena ketika persoalan datang, pergumulan datang, ujian datang, apapun bentuknya, semuanya tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Amin. Kita semuanya pasti akan mengalami. Dan disitulah ada istilah, dunia ini isinya ada 2. Ada menang, ada kalah. Ada senang, ada susah. Ada sehat, ada sakit. Itulah yang terjadi ketika kita mengarungi kehidupan. Dan yang ketiga, sebagaimana yang ada di dalam ayat 24, ketika Yesus bertindak
ketika kita memanggil nama Tuhan, ketika kita berseru kepadanya, maka Tuhan memberikan solusinya. Dalam ayat 24 kata yang terakhir dikatakan, teduh danau itu menjadi teduh. Sekali lagi, dalam kehidupan setidak-tidaknya kita akan mengalami tiga hal itu. Ketika memasuki samudera kehidupan, muncul pergumulan, namun ketika kita berseru pada Tuhan, ada solusinya. Ingatkan dengan kiri kanannya, tidak usah nyamble, karena tetap harus physical distancing. Teduh, amin. Teduh, ada solusi. Nengok kanan kiri, ada solusi, ada solusi, ada solusi, amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi di dalam perikop ini? Coba kita tengok kehidupan kita masing-masing selama kita mengarungi samudra kehidupan ini. Ketika kita mengarungi samudra kehidupan ini, kita ambil dari segi antara sehat dan sakit. Ketika kita sehat, masih ada ujian, masih ada pencobaan, masih ada godaan. Apalagi ketika kita sedang sakit. Ketika kita sehat, saat itu kita tidak tahan uji, kita bisa makan apapun juga, kita tidak mengendalikan diri di dalam makan apapun juga, maka akan muncul penyakit-penyakit di dalam tubuh kita. Ketika kelebihan gula, muncullah diabetes. Ketika kelebihan makan daging yang tidak terbatas, orang bisa terkena tekanan darah tinggi. Ketika orang makan yang berlemak-lemak, kolesterol. Sehat dulu ya, itu dalam kondisi sehat. Pada saat tidak bisa mengendalikan diri, maka orang sehat pun kena godaan. Orang yang sehat saja bisa kena godaan, apalagi orang yang sakit. Itulah ketika kita mengarungi kehidupan ini. Orang sehat bisa kena godaan, apalagi orang sakit. Orang sakit lebih kena godaan lagi. Ketika sakit tidak sembuh-sembuh, maka dia bisa mendengarkan suara kiri kanan. Ayo datang ke A, ayo datang ke B, ayo datang ke C dan sebagainya. Kalau itu dibiarkan terus, orang bisa tersesat. Ketika orang dalam kondisi senang yang berlebihan, itu pun orang bisa kena godaan. Sehingga di dalam mengarungi kehidupan ini, pergumulan, tantangan, godaan akan muncul. Nah, saat kita memiliki persoalan-persoalan yang luar biasa yang tidak terselesaikan, firman Tuhan di sini dengan ayat 24, murid-murid membangunkan dia, katanya guru-guru kita binasa. Pada saat kita memasuki tahapan yang kedua, mengarungi kehidupan, ada pergumulan, ada tantangan. Disinilah manusia akan bisa dilihat level keimanan mereka. Orang sering mengatakan Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi ketika ada pergumulan, tantangan, lupa akan Immanuel. Dan pada saat ini kita semua diingatkan, saat kita memiliki pergumulan, persoalan apapun bentuknya, Immanuel, garis bawahi Immanuel, bahwa memang Allah beserta dengan kita. Datang kepada Dia, memuji, menyembah, berdoa, berpuasa, datang kepada Dia.
Pada saat seseorang memiliki pergumulan, persoalan, tidak datang kepada dia, jangan katakan Immanuel, karena Tuhan tidak mau diduakan. Pernah saya ketemu dengan seseorang, oke, saya juga percaya pada Tuhan Yesus, Pak. Namun supaya lebih kuat, Pak, saya juga cari mbah-mbah yang lain. Maksudnya, ya biar lebih kuat, digabung, Pak, kekuatannya. Ingat, Immanuel, Allah tidak mau diduakan. Murid-murid ketika menghadapi persoalan datang kepada Tuhan, guru kita binasa. Sebetulnya hal ini menggambarkan kehidupan kita semuanya. Yesus hakikatnya memang Immanuel, selalu ada di dalam hidup kita, selalu ada. Namun kita datang kepadanya atau tidak? Namun kita mau berseru kepadanya atau tidak? Ini yang sering jadi persoalan bagi kita semuanya. Orang katakan, kan kita harus ikhtiar, Pak, kan kita harus usaha, Pak. Usaha yang utama adalah, ikhtiar yang utama adalah di dalam nama Yesus. Ketika datang di dalam nama Yesus, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menghadik segala persoalan-persoalan tersebut. Solusinya adalah danau itu menjadi teduh. Dalam bahasa Indonesia, dalam kamus umum, teduh artinya apa? Aman, tenang. Orang merasa tenang, orang merasa aman, orang tidak ada di dalam bahaya lagi. Hatiku teduh, artinya hatiku aman, hatiku tenang. Kenapa? Karena Yesus hadir, Yesus bertindak. Yang juga tenamen. Ketika kita memiliki segala persoalan, datang kepada Yesus, maka akan ada ketenangan, ada keamanan, ada pemulihan. Dan Tuhan menjanjikan itu dan menggenapi dalam hidup kita. Situasi Indonesia yang seperti ini, dengan dia wabah virus corona, dampaknya cukup luas, politik, ekonomi, sebagainya. Pada siapa kita berharap? Persoalan ini bukan persoalan Bapak, Ibu, dan saya saja, persoalan bangsa, persoalan dunia. Kepada siapa kita berharap? Hanya kepada Yesus. Ketika Yesus bertindak, maka kita akan memiliki rasa aman, rasa tenang. Kita semuanya diselamatkan. Demikian pula dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan apapun juga, Immanuel harus tergenapi di dalam hidup kita. Hanya Yesus yang memberikan solusi. Hanya Yesus yang memberikan keteduhan. Hanya Yesus yang memberikan tenang, aman. Kita bertanya pada diri kita masing-masing, selama ini kepada siapa kita berharap? Kalau kita sudah berharap pada Yesus, tingkatkan dan tingkatkan. Jikalau kita masih setengah-setengah, kami ajak, ayo bersama Yesus ada kekuatan. Bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua, karena Tuhan memberikan
rasa teduh, rasa tenang, dan rasa aman. Demikian firman Tuhan yang kami sampaikan. Biarlah menjadi berkat bagi kita semuanya. Yesus tak pernah ingkar janji. Yesus menggenapi janji. Mari kita berdoa. Haleluya.